kita di dalam hati. Pada pagi hari yang indah ini, kami bersyukur ke hadapan-Mu karena Tuhan telah mengizinkan kami untuk memulai ibadah kami. Bahkan saat ini, ibadah kami akan memasuki puncaknya, yaitu membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Karena itu Tuhan, mari Tuhan urapi kami semua, terlebih khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Biarlah hamba-Mu benar-benar menyampaikan suara hati Tuhan, sehingga suara hati-Mu boleh kami dengar bersama-sama. Bapa di surga juga memberkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mendengarnya dengan sukacita dan dapat merenungkan dengan baik serta melaksanakan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap. Inilah doa sembahyang kami Tuhan, ampuni dosa kami. Amin. Amsal 13 ayat 13 sampai 21. Di bawah judul kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang membuka bagi firman Allah. Haleluya. 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 Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Salam. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, amimi darah minggu terakhir di Lonedi, tapi henge nengarane bulan pendidikan. Saya percaya yang dimaksud dengan bulan pendidikan itu jemaat Tuhan bertuai makai mereka. Pendidikan artinya Allah rope aki anak sekolah, baik itu secara lembaga, gereja maupun di keluarga. Inama Tuhan rapat dari barang murid Yesus Kristus. Ketika bacaan Amsal himur teluh pela wenguru, tentukan tema studi yaitu duta yang menyembuhkan. Dari kata duta
saudara-saudaraku yang terkasih, setelah saya mencari tahu duta atau utusan yang artinya ada tanggung jawab, ada suatu pekerjaan, begitu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, dan yang menyembuhkan. Dan terkadang kalau kata sembuh kita dikaitkan dengan sakit penyakit, tetapi pada bacaan untuk kita dari Amsal di sini, saudara-saudaraku, menyembuhkan artinya memperdamaikan atau memperbaiki, baik itu hubungan kita dengan kita maupun hubungan kita dengan Tuhan. Duta yang menyembuhkan artinya utusan yang mampu memperdamaikan atau memperbaiki hubungan yang retak, hubungan yang hancur, dapat memperdamaikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tujuan Amsal ini ada pada ayat 1 dari kitab Amsal, yaitu untuk membimbing orang untuk hidup bijaksana dan menjauhi yang fasik. Para Salomo menulis Amsalnya agar hidup setiap orang percaya bijaksana dan menjauhi kefasikan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak bidang kehidupan saudara-saudaraku yang terkasih, seperti pada pemerintahan, pengadilan, saat kita bekerja, saat kita beristirahat, berpikir, bercakap, serta sifat-sifat yaitu terdapat dalam buah roh. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada ayat yang ke-13 dan 14 mengajak saya dan saudara untuk setia mendengar firman dalam kebenaran atau hikmat Allah. Di ayat yang ke-13 dari tuau berpale dedau meremekan firman, ia akan menanggung akibatnya, dan begitu pun juga sebaliknya. Saudara-saudaraku terkasih, ado ambi ngawahi dia mere inga edi rasa dengan pedis nih. Di sini menyatakan bahwa nanti ada saatnya irane awene beri, walaupun tidak berlangsung memang. Adomi ngawahi dia kalau kita meremehkan ataupun sebaliknya, ada di punya akibat. Irane lain rota HP lah di tuau, baik itu yang meremehkan maupun yang taat. Entah itu kapan. Milik jaring ado ambil ngawahi dia rasa dengan di mere. Tamadi
atau terodong di. Tuhan banyak dari barang murid Yesus Kristus. Firman adalah pelita. Firman adalah hikmat. Pelita dapat menerangi, bisa pelita hidup kita. Firman diibaratkan dengan pelita. Ami ta menerangi darah hewe amu ilema darah dalam jalan kehidupan saya dan saudara. Dan begitu pun juga firman dikatakan dengan hikmat. Kita dapat menuntun hidup kita jika kita mau memelihara hikmat yang adalah firman itu ke jalan yang benar. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, sama dengan sinar matahari yang menerangi. Tetapi orang yang meremehkan firman hidupnya dalam bahaya, akan diliputi kegelapan dan menghadirkan kegelapan. Dan ke tuahu yang meremehkan firman atau dikatakan bebal atau tahu toima firman itu tapi sengaja tidak mau melakukan. Itu sama halnya kita menghadirkan kegelapan itu. Sama dengan terang, sama dengan matahari. Ambibi tadi rotoi tuau bahwa ketika lapu atau keweo tapi made, maka ruangan ataupun sekeliling akan menjadi gelap. Akan jadi gelap, saudara-saudaraku yang terkasih. Dan begitu pun juga saudara-saudara, hikmat adalah sumber kehidupan. Hikmat adalah sumber kehidupan. Karena itu orang yang setia mendengar firman dan yang bijaksana harus mengajarkan firman itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah tugas untuk saya dan saudara. Kita bukan hanya jadi pendengar. Ira berkotugas beri diri, yaitu yang dikatakan duta tadi. Duta tadi, saudara-saudaraku. Habis kita mendengar, bukan hanya untuk saya dan untuk kita saja, tetapi mampu membagikan apa yang kita dengar itu, yaitu hikmat dari Allah lewat kebenaran firman-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebab hikmat itu ibarat sumber air yang sangat berharga di musim kering. Ia menyegarkan dan menguatkan yang dapat menyelamatkan orang dari penderitaan. Ini lagi saudara-saudaraku yang terkasih, hikmat itu diibaratkan dengan air yang mampu menyegarkan, menguatkan tanaman-tanaman pada musim kering. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada ayat yang ke-15, 16, orang yang berhikmat dan cerdik akan merespon setiap pemberitaan firman dan pengajaran tentang hikmat dengan hormat, dengan pengetahuan, dengan akal budi, sehingga hidupnya akan selalu diberkati. Dan ambil jaringnya bahwa ada mengawi dia, tetapi itu pasti terasakan, yaitu orang yang mau merespon firman itu dengan hormat, dengan baik,
maka hidupnya akan diberkati. Dan begitu pun juga sebaliknya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan hajat dalam Yesus Kristus pada ayat yang ke-17 itu, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Penerimaan terhadap firman dan hikmat yang disampaikan akan dipengaruhi oleh utusan atau duta yang menyampaikannya. Bila duta buruk, selain akan menyebabkan firman itu dan hikmat yang disampaikan itu tidak diterima. Jadi duta bukan segampangnya atau tergampang mereka. Supaya dapat firman atau apa yang disampaikan itu harus hidup kita itu benar-benar harus baik, tidak menjadi buruk, saudara-saudara, agar firman itu atau hikmat itu dapat diterima. Tetapi juga dapat menyebabkan masalah. Karena itu peranan duta atau utusan yang memiliki kesabaran, kata-kata yang lembut, serta sedia untuk mendengar berbagai pihak sangat perlu. Itu akan membuat misi pemberitaan firman dan pengajaran hikmat dapat diterima, tetapi juga akan menyembuhkan atau mendamaikan hubungan yang rusak. Itulah saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi seorang duta itu atau seorang utusan itu sangatlah tugasnya berat begitu. Jadi tuahu duta atau utusan atau tak hanya para majelis yang diutus atau tak hanya diaken atau pengajar atau penatua. Duta yang dimaksud saudara-saudaraku yang terkasih ialah setiap orang yang percaya yang menerima hikmat dari Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada bacaan kita juga dikatakan pada ayat ke-20, 19 dan 20. Kita diingatkan untuk berhati-hati bergaul. 19 dan 20. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Artinya sebuah pergaulan itu sangat mempengaruhi hikmat yang ada pada saya dan saudara. Bisa saja hikmat yang dari Allah itu ketika kita salah bergaul, maka hikmat itu akan lenyap. Adama, tapi tidak mau menghidupkan hikmat itu lagi. Karena apa? Karena bergaul itu. Dan ini ketika mungkin berjua tidak terlalu rasakan begitu pergaulan, tetapi salah pergaulan itu sedikit dirasakan di raya jua saudara-saudaraku yang terkasih. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, adanya respon yang berbeda terhadap pemberitaan firman dan pengajaran hikmat
maka setiap orang bijak haruslah. Yang pertama, bijak dalam menetapkan tujuan hidup. Tujuan hidup haruslah yang bermanfaat, sebab orang bodoh akan tetap pada jalannya bodoh. Yang kedua, bijak dalam memilih sahabat, sebab yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, dengan orang bebal menjadi malang. Itulah, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa pergaulan itu sangat mempengaruhi kehidupan jemaat Tuhan, terkhususnya ketika Salomo dalam masa pemerintahan ataupun pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Salomo, saudara-saudaraku yang terkasih. Mengacu pada tema di atas, paling kurang ada 2 pesan untuk saya dan saudara. Era 2 pesan ngeti tema rola mapetato tu di tuau, yaitu yang pertama, untuk menjadi duta yang menyembuhkan haruslah terlebih dulu memberitakan tentang firman Tuhan. Adalah terang dan sumber hikmat. Kenyataan ini perlu terus beritakan kepada dunia, sesama, dan terutama kepada anak-anak, sebab perkembangan teknologi informasi yang pesat dan semakin memudahkan orang mendapat berbagai pengetahuan dan membuat dunia mengabaikan firman Tuhan sebagai terang dan hikmat. Kami berdaya lah Ibu Capi minggu lalu bahwa secara khusus untuk anak-anak, bahwa terkadang kami dengar berdaya Ibu Capi dapat mempengaruhi saudara-saudaraku terkasih, yaitu dengan HP ketika kita salah mempergunakan, dapat mengabaikan firman Tuhan. Dan sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak, tetapi untuk secara khusus untuk para pemegang HP Android. Bisa saja kita asik main HP, lupa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bisa saja kita mempergunakan HP itu untuk hal-hal yang tidak sebaik mungkin. Dan sebaliknya, HP itu juga ada baiknya jika kita mau mempergunakan HP itu dengan baik untuk mempermuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, hikmat dunia yang mengandalkan kemampuan dunia dan mengabaikan firman Tuhan membuat dunia bukannya semakin terang dan berhikmat, tetapi semakin gelap dan bodoh. Dampaknya, orang memiliki ilmu pengetahuan tetapi tidak mampu menerapkan secara bertanggung jawab karena membutuhkan hikmat. Sebab tanpa hikmat, ilmu pengetahuan membawa bencana. Dengan hikmat, ilmu pengetahuan membawa berkat. Saudara-saudaraku yang terkasih, hikmat tanpa ilmu pengetahuan tidak ada artinya tidak ada gunanya, saudara-saudaraku yang terkasih. Jika ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh saya dan saudara baru ditambah dengan hikmat yang adalah firman Tuhan, itu akan semakin berguna, semakin diterangi,
bukan hanya dirinya saja yang terang, tetapi sekeliling atau di luar dirinya juga dapat menerangi. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, tugas gereja dan segenap orang percaya adalah mengingatkan dunia, sesama dan terutama anak-anak untuk setia mendengar firman Tuhan dengan hormat, dengan segenap akal budi dan dengan pengetahuan, agar semua tertolong bersama menjadi manusia yang diberkati dan bertanggung jawab. Nege tugas studi tuau sebagai dauro para halnya, yaitu mengingatkan dunia, sesama dan terutama anak-anak. Lalu yang kedua, jemaat Tuhan yang terkasih, panggilan menjadi duta yang menyembuhkan atau yang mendamaikan. Perubahan dunia mendatangkan berbagai peluang tetapi juga ancaman. Ini menjadikan dunia tidak sedang sehat tetapi sakit. Hubungan antara manusia yang semakin renggang dan saling mengabaikan. Jurang antara kaya miskin, berpendidikan tinggi dan tidak berpendidikan, kaya dan miskin, semua adalah bukti tentang dunia yang sedang sakit. Akibatnya pemerasan konflik dan perusakan lingkungan di mana-mana. Terhadap semua itu, gereja dan segenap orang percaya dengan ilmu pengetahuan dan hikmat yang diberikan Tuhan dipanggil menjadi duta yang menyembuhkan, yaitu menyembuhkan dunia yang sedang sakit karena kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, serta dapat mendamaikan dunia yang sedang konflik, yang sedang berperang, memperdaya sesama, merusak alam, dan sebagainya. Caranya dengan membangun persahabatan yang konstruktif dengan semua orang dan dengan alam, dengan memohon tuntunan Tuhan, dengan dituntun oleh hikmat Tuhan dan bukan hikmat manusia dan dunia, tetapi orang percaya dapat menjadi duta yang menyembuhkan. Itu tuahu ajakan untuk saya dan saudara untuk setiap orang percaya dipanggil untuk jadi duta yang menyembuhkan. Dan karena itu saudara-saudaraku, hikmat yang adalah firman dapat memampukan saya dan saudara jadi utusan orang yang mendamaikan. Karena itu sebagai kita manusia pasti ada kelemahannya saudara-saudara, tetapi mari kita memohon tuntunan hikmat Tuhan dengan dituntun oleh hikmat Tuhan dan bukan oleh hikmat manusia